Friends. Sebelumnya terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, saya Handika Nusandi. Di sini saya ngelihat juga beberapa audiens, ada teman-teman alma mater saya dulu di Unikom. Terus mungkin di sini ada lulusan SMK 2 juga, terutama Kang Iman juga lulusan SMK 2. Jadi kenapa saya ambil tema lulusan SMK harus bisa kerja apa di lulusan SMK harus bisa apa di dunia kerja. Ini tema ini saya ambil ketika saya udah berapa tahun lulus dari SMK 2, terus saya masuk kerja, ternyata saya timbullah keresahan karena apa yang kita dibekali di sekolah ternyata ketika di dunia kerja kita sepenuhnya itu bisa diterapkan gitu. Ada hal-hal yang memang harus kita gali sendiri untuk nilai poin tersendiri buat diri kita. Sebelumnya saya juga ditawari sebelum Kang Iman saya dicek juga sama Kiki yang sebelumnya jadi speaker juga di BIS AI. Dia bawain tema full stack gitu, yang teknis banget. Sebenarnya saya mau bawain tema yang teknis banget kayak dynamic routing dan lain-lain. Cuman saya rasa lebih baik saya ngasih gambaran aja kepada adik-adik tingkat saya di SMK 2, biar nanti ketika lulus atau misalkan sekarang masih belajar punya persiapan gitu di dunia kerja ini. Di lulusan SMK 2 terutama di TKJ atau RPL harus bisa apa sih. Jadi di sini saya bakal buka beberapa materi sama penjelasan gitu. Nah ini materi dari saya, lulusan SMK IT harus bisa skill apa sih di dunia kerja. Ini sedikit profil dari saya alumni SMK 2, masuk 2011, keluar 2014, jurusan TKJ. Dulu tuh saya gurunya tuh ada Pak Mustafa, Pak Irfan, Pak Adi, cuman sekarang udah nggak ada. Tapi mungkin yang masih mengajar sekarang di SMK 2 ada Pak Hasan. Pak Hasan dulu dia PPL UPI, kemudian beberapa tahun dia, kalau nggak salah dengar sih, sekarang udah ngajar di SMK 2. Kemudian setelah dari SMK 2 saya lanjut pendidikan di Unikom, jurusan Sistem Informasi, masuk 2014, lulus 2019. Saya telat 1 semester. Di sini saya nggak kuliah doang, tapi kuliah sambil kerja. Kemudian work experience saya pernah kerja di PT Simaya, ini ISP, bekerja sebagai Network Operation Center kurang lebih 1 tahun. Kemudian dilanjut, ini pengalaman terlama saya selama bekerja di PT Hypernet, berawal dari NOC, kemudian product evangelist system, kemudian account technical, sampai di September 2019 saya terakhir di Hypernet di MSP ini. Jadi yang Simaya ini ISP, kemudian di Hypernet ini MSP, satu level di atas ISP kalau MSP. Kemudian karena saya ada cita-cita pengen kerja ke luar negeri gitu, tapi kalau misalkan saya dulu kerja di ISP atau MSP, saya nggak bisa kerja di luar negeri. Salah satu cara saya biar bisa kerja di luar negeri, dapat opportunity, yaitu saya kerja di bidang hospitality. Di sini saya mengawali kerja hospitality di Hotel Neo di Batuper, by Archipelago. Jadi hotel ini tuh chain internasional gitu, jadi ada hotel yang lokal, ada internasional. Nah, saya ngambil di hotel yang internasional biar ada peluang buat bisa kerja di luar negeri, kayak di Singapura, di Kuba, di Mekah, itu masih ada opportunity gitu. Sorry lupa. Ini saya balik lagi. Saya SMK 2 di sini, kemudian lanjut Unikom. Saya kerja sekarang di Neo di Batu Ukur karena nyari peluang kerja bisa ke luar negeri. Karena di 2 perusahaan saya dulu di ESP MSP saya nggak bisa kerja di luar negeri. Jadi Aviatrix Certified Engineer, ada Network Security juga, kemudian ada sertifikasi dari Alibaba, kemudian ada dari Fortinet Security Firewall, kemudian ada Junior Computer 2018. Nah, ini skill apa aja sih yang harus dikuasai? Kalau misalkan di SMK 2, khususnya di prodi di TKJ atau misalkan RPL, kalau kita lulus sebagai anak TKJ, kurang lebih lingkup kerjanya kita bakal ada di network engineer, kalau nggak di field engineer. Nah, kita kalau misalkan di dunia kerja tuh
kita udah nggak bisa main-main lagi kayak pakai tracer atau kayak gimana. Semua brand bakal muncul gitu, terutama Cisco sudah jelas, Cisco, Mikrotik, Juniper, Palo Alto. Nah ini teman-teman dari Adetikat harus bisa, kalaupun tidak bisa menguasai konfigurasi, setidaknya tahu brand ini gitu. Jangan sampai kalau misalkan nanti dunia kerja, kamu tahu perangkat apa aja nih untuk seorang network engineer atau field engineer, saya cuma tahu Cisco yang kayak gimana yang harus tahu, Mikrotik yang kayak gimana harus tahu, Juniper dan Palo Alto dan lain-lain gitu. Jangan sampai kita hanya karena kita belajar di sekolah hanya dikasih tahu pakai tracer, hanya dikasih tahu Mikrotik. Nah, nggak bisa nih kalau misalkan udah di dunia kerja. Kalau kita cuma hanya bisa itu, udah jelas kita bakal kalah saingan lain yang lebih unggul secara materi atau kalah sama yang orang yang udah sarjana. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa sarjana S1 pun nggak bisa kuasai perangkat ini. Nah, oleh karena itu yang harus bagus tuh bukan dari sekolahnya atau lulusannya, tapi dari kita sendiri. Kita harus bisa nih improve pengetahuan kita nih. Yang paling sering digunakan untuk di market Indonesia, Mikrotik sudah jelas. Ini kalau nggak bisa Mikrotik, saya bisa jamin susah lah. Karena ini salah satu router yang paling banyak dipakai di Indonesia. Untuknya kalau misalkan 2020 udah di kawasan Asia, hampir semua udah Mikrotik udah mulai menjamur. Dulu Cisco sama Juniper, mungkin teman-teman dari Adetikat belum ada yang tahu kayak Juniper, Palo Alto. Nah ini sebenarnya perangkat-perangkat enterprise juga, perangkat-perangkat yang dipakai sama perusahaan-perusahaan besar lah. Nah tapi di sekolah biasanya pengalaman saya di 2011 sampai 2014 kita cuma dijajali pakai tracer. Mikrotik pun itu baru-baru, nggak tahu ya kalau misalkan sekarang. Nah, mungkin dua tipe perangkat ini jadi primadona lah yang dibuat jadi pembelajaran di sekolah. Tapi kita harus bisa ekspor juga di sisi Juniper, Palo Alto. Nah ini untuk secara brand kita untuk tahu lah ternyata pasar butuhnya kayak gini. Kalau misalkan kita cuma bisa Cisco dan Mikrotik, ketika orang lain bisa satu aja Juniper, ya kita udah kalah saing gitu. Oleh karena itu kita harus bisa nih beberapa tipe brand. Kemudian konfigurasi, kita harus paham juga apa itu VLAN, routing, switching, QoS, OSI layer. Nah, mungkin OSI layer ini secara gambar doang kan ada beberapa layer. Nah ini sebenarnya tidak wajib dihafal, tapi tahu fungsinya gitu. Fungsi layer 1 apa, layer 2 apa, layer 3. Nah ini bakal membantu kita untuk pemecahan masalah. Karena ketika di dunia kerja, ketika kita dapat masalah, kita udah nggak bisa nanya guru. Kita harus bisa mencari masalah sendiri. Kita harus bisa jadi kita harus bisa menganalisis masalah lah. Karena kalau misalkan kita udah kerja, tiba-tiba ditempatkan sendiri, dapat masalah, kita mau nanya siapa? Cuman kita doang, dan itu pun paling kita nanya-nanya Google gitu. Tapi tetap nanya-nanya Google pun kita harus paham ilmu gitu. OSI layer ini fungsinya apa, pemasangan masalah ini apa, VLAN fungsinya apa, routing. Ini udah wajib nih, nggak bisa kalau misalkan nanti lulus SMK, kamu pernah setting VLAN nggak? Cuma baru dengar, wah udah kalah sama orang lain. Terus kamu bisa routing nggak? Routing kayak gimana? Nah ini kalau misalkan nggak bisa hal-hal basic kayak gini, kita udah bakal jadi kalah saing nanti di dunia kerja, baik itu di sisi interview ataupun progres pekerjaan ketika kita udah bekerja. Kita nggak bisa ini bakal jadi sorotan lah gitu. Padahal ini adalah pekerjaan basic dari network engineer sama field engineer lah, pekerjaan lapangan. Nah di luar dari ini, cara yang paling basic banget, yang paling saya sering temui kayak crimping kabel. Crimping kabel pun masih banyak yang salah, masih banyak yang nggak bisa, baik itu lulusan S1 ataupun lulusan SMK ternama gitu. Ketika saya dulu di ISP, di Simaya baik pun di Hypernet, saya dapat anak-anak SMK, anak-anak S1, saya tanya bagaimana pengetahuan di sisi networking, jaringan, sistem, server. Saya tes bikin kabel juga masih ada banyak yang salah. Disuruh setting konfigurasi static root, kemudian VLAN, banyak yang salah. Nah ini sebenarnya yang harus kita udah siap itu. Ketika kita hal basic ini kita bisa kuasai di dunia kerja juga, kita bisa lebih unggul gitu. Jangankan kita bersaing dengan SMK ternama gitu. Kayak misalkan yang ternama kan
kayak SMK 4 kalau di Bandung, kemudian SMK SM1 Cimahi itu ternama banget di sisi TKJ-nya gitu. SMK 2 pun bagus, tapi kita harus bisa ini nih. Kalau kita bisa ini, kita bisa melawan atau secara persaingan kita bisa lebih unggul daripada mereka. Apalagi untuk di level S1 gitu, karena S1 itu nggak ada yang spesifik khusus untuk di jaringan. Adapun di Maranatha dan di Telkom, tapi tidak mendalami tentang jaringannya atau sistem banget, cuman sekilas-sekilas di beberapa SKS. Jadi untuk di poin ini aja kita harus bisa membekali diri sendiri nih, kita harus mampu di sini. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman atau ada tingkat yang sukanya di sisi jaringan, nah ini kuasai, harus cari tahu beberapa brand ini. Kemudian yang paling penting fungsi-fungsi dan konfigurasi ini fungsinya buat apa, nggak perlu dihafal sih, nggak perlu dihafal tapi tahu gitu, paham. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang suka di sistem nih, di sistem operasi, nanti ketika kerja bisa posisinya di sistem administrator, kalau nggak junior sistem administrator bisa. Tapi yang harus dikuasai yaitu Linux dan Windows, Linux server atau Windows server. Linux server bebas, kalau misalkan yang menggambarinya Debian banyak, tapi yang nggak banyak tahu ternyata di dunia sysadmin CentOS yang paling banyak dipakai. CentOS yang banyak dipakai, kemudian ada FreeBSD. Nah itu teman-teman adik kita harus tahu tuh, gak cuman bisa tahu di doang, karena ketika di dunia kerja bakal banyak yang baru gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sukanya di sistem operasi, terutama di server, konfigurasi server, tuning server, silakan pelajari Linux sama Windows Server. Kemudian ada CentOS juga. Kalau kita bisa di beberapa, kalau misalkan mau di Linux aja kuat, boleh, tapi kita harus paham juga di sisi Windows Server, walaupun tidak se-expert di Linux. Nah, keterbalikan juga ketika kita kuatnya di Windows Server, setidaknya kita paham di Linux. Karena kalau misalkan kita cuma bisa satu di Linux doang, nggak bisa di Windows Server, salah saing juga kita. Kita harus bisa beberapa kayak misalkan di jaringan multi brand. Kalau di sini multi OS sudah wajib harus bisa. Nah kemudian ada DevOps juga. Ini DevOps lebih satu tingkatan di atas sistem administrator. Nah ini sebenarnya udah rame dari 2014 juga sampai sekarang. DevOps menjadi posisi yang kalau kata saya bilang sih bagus sih, karena dia bakal berkaitan dengan orang-orang software developer gitu. Nah ini beberapa cloud computing yang biasanya digunakan oleh DevOps, ada AWS, Alibaba, Microsoft Azure. Nah kalau mungkin ini lulusan SMK mungkin tidak akan langsung diplot untuk DevOps, tapi untuk sistem administrator mungkin bisa sama network engineer sama field engineer. Nah kemudian di programmer udah nggak bisa nih kalau misalkan kita native doang bisanya, kita harus bisa kayak framework, Python, database dan lain-lain. Ini di programmer saya nggak berbicara banyak karena saya tidak pernah terjun langsung di bidang programmer. Nah, harus bisa menguasai jenis brand, beberapa jenis brand. Ya, brand memiliki sintak yang berbeda kan, sudah jelas. Oleh karena itu, kuasai konsep dan pemahaman fungsi dari suatu ilmu. Jika diberi tantangan brand baru, hanya perlu menyesuaikan sintak. Jadi kalau misalkan kita paham ilmunya, DNS server fungsinya buat apa, L server fungsinya buat apa. Jadi ketika kita tidak brand, ya udah kita secara konsep sudah paham gitu, tidak akan terlalu buta gitu. Karena sintak kita bisa browsing, tapi konsep sama pemahaman kita harus matang gitu. Nah ini contoh kasus yang sering terjadi. Kalau di sisi network engineer yang sering terjadi itu migrasi router. Misalkan perusahaan A, kalau misalkan perusahaan A punya router Cisco, tiba-tiba karena ada satu dan lain hal dia berpindah ke Mikrotik. Berarti kan harus ada transisi konfigurasi dari Cisco ke Mikrotik, dari sisi IP, VLAN, DHCP dan lain-lain. Kalau misalkan kita cuma tahu sintak tapi nggak tahu fungsi, bakal berapa ini settingan. Tapi ketika kita tahu fungsi, oh IP address ini, subnet segini, DHCP ini, VLAN segini, nah kita bakal tahu kita bakal bisa melakukan migrasi konfigurasi ke Mikrotik. Karena secara fitur ya tetap aja VLAN di Cisco ya tetap aja konfigurasi sama VLAN di Mikrotik, tapi fungsi dari VLAN itu kita harus paham gitu. Jangan hafalin sintak tapi pahami fungsi gitu. Kemudian di network engineer ini saya sering ngalamin kayak di migrasi, saya pernah migrasi di
Hotel Swiss Bell Cirebon dulu dari Cisco ke Mikrotik, kemudian dinas-dinas, kebanyakan dinas-dinas di Bandung, dinas sumber daya air, kemudian Pemkap saya pernah konfigurasi dari Cisco Mikrotik, kemudian di mana lagi kok di daerah Bandung sih saya banyak sih biasanya konfigurasi router. Nah, kemudian sistem administrator ini banyak juga migrasi server dari Windows ke server Linux, biasanya kayak Linux Debian, Ubuntu atau apapun lah. Biasanya migrasi ini dilakukan karena Windows yang sudah pasti resource-nya membutuhkan resource yang banyak. Kemudian secara license, karena Windows license biasanya beberapa pemerintah atau perusahaan mengkonvert si servernya ke Linux, karena kalau Linux kan open source itu nggak ada biaya tahunan berbayar. Sesuai yang saya jelaskan tadi gitu, kita nggak bisa kalau misalkan bisa kuat di salah satu bidang dong kayak Linux server, ketika kita dikasih Windows server kita bakal pusing. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa dan harus tahu nih konfigurasinya, fungsi-fungsinya apa, karena ya DNS server di Windows bakal sama fungsinya DNS server di Linux. Mungkin secara singkat dan konfigurasi beda, tapi secara fungsi kan tetap aja sama. Kemudian dari sisi mail server, kemudian dari sisi NPS dan lain-lain, fungsi-fungsi dari Windows dan Linux itu sama-sama aja secara fungsinya, tapi konfignya beda. Nah, kita harus bisa nih minimal dua OS ini kita harus bisa menguasai. Nah, ini untuk programmer biasanya saya temukan beberapa programmer biasanya melakukan pemrograman natif gitu, tiba-tiba dapat project yang harus menggunakan framework keteteran juga gitu. Jadi untuk yang programmer kalau bisa ya explore gitu, ketika ada teknologi framework baru coba gitu. Jadi banyak latihan lah kalau untuk ini. Saya case ini sering dapatin di salah satu software house di Bandung terkenal namanya WGS. Jadi saya ketika ngobrol sama project manager di sana, kebanyakan dari programmer ketika diberikan framework yang baru biasanya pakai CI, tiba-tiba harus pakai Laravel atau. Tapi kalau misalnya kita udah tahu fungsinya kayak gimana, nggak akan terlalu susah gitu. Ini teman-teman saya juga banyak yang udah programmer jago lah. Ketika dia dikasih framework yang baru ya dia nggak begitu susah, karena dia udah tahu secara konsep pemrograman kayak gimana gitu. Nah, ini jika kita paham ilmu, kita tidak perlu khawatir di jenis beda brand, semua fungsi tetap sama gunanya. Contoh DNS server di Windows Server secara fungsi sama seperti cara kerja DNS server di Linux Server gitu. DNS tetap aja fungsinya kan, berfungsi menerjemahkan IP menjadi domain dan domain menjadi IP. Mau itu di server Linux atau di server Windows, tetap aja fungsinya kayak gitu. Cuma secara konfigurasi pasti beda. Nah, itu harus kita bisa kuasai itu. Nah, ini untuk membuat lulusan SMK lebih unggul di dunia kerja bagaimana? Harus bisa multitasking. Gak bisa kalau misalnya kita cuma bisa satu tasking doang. Kuasai beberapa hal kayak di networking, sysadmin, pemrograman. Nah, poin kedua, kuasai semua tapi ambil spesialis. Kuat di networking tapi harus paham juga sysadmin dan pemrograman. Misalkan ada tingkat saya sukanya di sysadmin konfigurasi server, tapi kita tetap harus bisa di networking sama pemrograman. Karena di sysadmin juga di Linux server bakal script juga. Nah, kalau misalkan pemrograman kita ya setidaknya paham, kita nggak akan terlalu susah di sysadmin. Karena dari sysadmin pun bakal berrelasi ke networking. Karena bakal ada IP yang di setup, kemudian VLAN yang di setup, semua hal bakal di setup juga gitu. Jadi semuanya harus tahu, tapi kita harus bisa pegang spesialis. Kayak saya contoh, saya hanya kuat di networking, tapi saya bisa sysadmin, saya bisa pemrograman. Networking saya sudah pernah migrasi, konfigurasi di tempat manapun. Server sudah saya pernah bangun dimanapun, baik itu menggunakan Windows Server, Linux Server, virtualisasinya pernah memakai virtualisasi Proxmox, kemudian VMware. Nah, saya pernah juga pemrograman saya nggak begitu expert, tapi saya pernah lah kayak misalkan bikin company profile, kemudian di hostingin saya bisa lah untuk ke arah sana mah. Nggak begitu blank lah. Tapi kita harus tahu nih, jadi kita kuasai beberapa hal tapi ambil spesialis, jangan karena susah juga kalau kita mau spesialis di semuanya, spesialis di networking, sysadmin, pemrograman, susah, kita nggak akan fokus.
Nah, itu kita harus bisa untuk menjadi nilai plus kita sebagai seorang individu. Nah, ini yang poin keempat yang saya bold dan saya kasih pon lebih besar, attitude. Percuma kalau kita bisa networking, kita jago sysadmin pemrograman, tapi attitude kita jelek. Attitude ini harus kita bangun gitu. Dari jujur, sikap kita, nah ini kita harus bisa bangun. Karena ini yang paling mahal sebenarnya daripada skill-skill. Karena banyak kayak dari saya udah kerja di 3 perusahaan ini, banyak karyawan yang bagus, yang skillnya jatuh, tapi nggak ada attitude gitu. Ketika saya di dunia perhotelan tuh sama gitu, banyak IT yang bagus, bisa IoT dan lain-lain, tapi attitude-nya jelek gitu. Kalau misalnya kita bisa skill apapun, tapi attitude kita jelek, kita bakal susah keterima atau kerjasama sama orang lain. Kan kita nggak mau dong, kayak misalkan punya partner kerja yang attitude-nya jelek gitu, tidak sopan, kemudian ya pokoknya secara attitude kurang bagus. Percuma semua bisa networking standar pemrograman kalau attitude jelek. Ini yang harus bisa jadi modal utama. Walaupun kayak misalkan kita dari networking lama, sysadmin lama, pemrograman lama, tapi ketika attitude kita baik, itu bisa jadi perhitungan. Jangan salah loh, pernah ada penerimaan waktu itu ada open vacancy di kantor saya dulu di Hypernet. Kita emang lagi butuh field engineer, orang lapangan. Kebetulan saya interview, jadi ada 2 kandidat. Kandidat pertama tuh jago, hebat banget, jago. Tapi ketika interview dia tuh lebih kayak mengajari, kemudian terlalu vokal, kemudian secara attitude nyeleneh, itu bisa jadi nilai minus tersendiri lah. Walaupun dia secara kualitas bagus, tapi ketika attitude-nya jelek, tetap sih itu bakal jadi nilai minus dan pertimbangan yang sulit untuk diterima. Karena untuk skill, kemampuan itu tuh bisa diasah, tapi attitude susah. Apalagi kalau udah jadi watak itu susah. Jadi attitude harus bisa bagus juga, karena ketika 2 kandidat itu saya sama kandidat kedua, dia ditanya tentang tampilan tipis-tipis, jawabannya ditanya ini tentang gimana experience dia konfigurasi server, jawabannya tipis-tipis, tapi dia orangnya mau dikasih terima masukan, terus dari sisi attitude gak nyeleneh. Nah, itu sampai sekarang masih masuk, udah kerja jalan 3 tahun. Itu karena attitude-nya bagus. Dan sekarang skill dia udah jago, kayak konfigurasi dynamic routing dia udah jago, konfigurasi sistem kayak misalkan Linux server dia udah jago, Windows server dia udah jago. Karena ilmu itu bakal ngikutin, tapi attitude susah. Kalau misalkan udah jelek dari awal, kedepannya juga bakal mempersulit diri sendiri. Jadi sebisa mungkin attitude, kayak misalkan kalau di sekolah hargain guru, itu bisa jadi salah satu attitude juga tuh. Nah, kemudian terus asas skill dengan cara berlatih dan terus mengembangkan diri. Nah, kalau misalkan di TKJ, saya dari dulu sukanya tracer gitu kan. Saya nggak ada media lain gitu. Saya nggak punya perangkat langsung yang bisa dikonfigurasi. Kalau nggak tracer ya JNS3, konfigurasi router 1 ke router 2, kemudian tambah switch, belajar VLAN, bagaimana cara menambahkan aksesoris. Semua konfigurasi saya coba virtual, karena kalau ketika kita SMA kan kita juga nggak punya perangkat gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma nyerah di sana, saya nggak punya perangkat, saya nggak bisa ngulik, wah udah hopeless gitu. Tapi kan ada caranya dengan virtual, bisa pakai emulator kayak pakai tracer atau JNS3. Apalagi JNS3 kan bisa digabung pakai nggak cuma perangkat network doang yang dipasang, kita bisa pakai kita bisa install server juga. Kalau yang baru mungkin Feng itu baru juga tuh, sama kayak JNS3, terlalu berat. Kemudian dulu ketika sistem administrator, karena dulu saya menggemari network sama sistem juga. Nah, sistem administrator saya dulu ketika kelas 1 sampai kelas 3 saya sering tuh virtual box pakai, kayak misalkan ada bulan ini tiba-tiba Linux Ubuntu yang versi berapa rilis, saya coba rilis kayak gimana, kemudian iseng sebelum uji kom, karena uji kom dulu disuruhnya bikin DNS server, kemudian mail server dan lain-lain. Saya coba tuh bikin DNS server, kan banyak tuh tutorial DNS server, tapi DNS server baik tuh kayak gimana, yang secure tuh kayak gimana sih, file server yang secure tuh kayak gimana sih. Jadi jangan cuma bikin DNS server, tapi kita improve, DNS server yang baik kayak gini, file server yang baik kayak gini. Nah, improve tuh, ini kita ada medianya, sistem administrator VirtualBox, kalau nggak VMware Workstation juga ada. Kalau misalkan pemrograman ya
pengalaman saya di teman-teman saya yang lain ya, dia suka bikin project, sering banyak yang modding, sering ngelatih modding ya, semakin lancar juga dia modding, semakin dia paham juga ketika ada framework baru dia improve, belajar. Nah sejauh ini kalau misalnya di pemrograman teman-teman saya kayak gitu tuh, tiba-tiba di tahun ini di bulan sekian ada framework yang baru tuh, mereka coba modding bikin suatu project apa gitu, walaupun itu tidak jadi komersil atau tidak jadi duit, tapi mereka belajar gitu, selalu up to date lah. Nah ini skill yang harus dibantu. Salah satunya sertifikasi. Nih kalau misalkan di jaringan ada MTCNA, Nekrotik, yang basic lah, itu di angka 2,5 juta. Kemudian CCNA ada di 4,8. Kemudian di Linux server ada 3 juta. Nah ini sebenarnya berat kalau misalkan saya bilang lulusan SMK harus modal untuk sertifikasi ini. Tapi sebenarnya saya ngelihat ada beberapa sekolah juga yang udah menjalankan proses sertifikasi ini. Jadi coba dari adik-adik tingkat sampaikanlah ini Bang Hasan kalau misalkan masih ada di SMK 2 atau enggak ke prodi SMK 2, bahwa lulusan SMK di samping dengan slogan siap kerja, kita pun harus siap sertifikasi, karena kalau kita nggak ada sertifikasi juga susah gitu ya, kecuali dengan catatan kita nggak ada sertifikasi tapi kita paham kayak beberapa kayak di network engineer, kita paham fungsi ABCD, VLAN, DNS dan lain di server kita kuat, oke lah kita mungkin bisa mengesampingkan dulu si sertifikasi ini. Tapi ketika kita alangkah bagusnya gitu, ketika kita lulus kita sudah punya sertifikasi ini. Nah ini mungkin bisa dipropos juga sama teman-teman ada di tingkat ketua prodi, gimana kalau misalkan sekolah ada kerjasama sama salah satu lembaga, banyaklah di Bandung ada Dijkstra, Edcrom, gimana kalau misalkan di 2,5 juta ini ketika di akhir kelas 3 kita bisa sertifikasi, jadi ketika kita lulus kita udah bisa paham di sisi bidang yang kita suka, kayak network engineer, saya udah bisa network engineer nih, saya bisa konfigurasi A, saya bisa brand Mikrotik, Cisco, Palo Alto, Juniper dan lain-lain, tapi saya punya juga nih sertifikasi Mikrotik. Udah nih sih, kalau misalkan bisa secara ilmu ditambah sertifikasi, tiba-tiba kita ngelamar kerja, mau ketemu lulusan S1 pun kalau kita udah punya ini, kalah mereka. Karena dunia kerja tuh nggak perlu butuh kayak S1 cuma selembar kertas. Kalau misalkan ditanya fungsi A, B, C, D nggak bisa juga, perusahaan nggak akan lihat. Jadi kalau bisa, ini coba di purpose kayak misalkan 2,5 juta, tiba-tiba sekolah bekerja sama salah satu lembaga sertifikasi, mungkin ini bisa 2 juta, dicicil setiap bulan 200 atau 300 ya mungkin masih bisa masuk lah. Karena ketika saya lihat juga di SMK 1, SM1, khususnya di TKJ, mereka sudah sertifikasi fiber optik. Nah itu fiber optik 2014 tuh lagi marak-maraknya nih. Saya lulusan SMK 2, saya nggak tahu tuh bagaimana cara terminasi fiber optik. SMK 1 Cimahi waktu itu sudah melakukan sertifikasi. Nah mereka lebih unggul. Nah ketika SMK 2 nggak ada nih sertifikasi. Nah coba dari SMK 2, coba bawa ide ini, sampaikan ke prodi. Kita pengen sertifikasi nih, MTCNA minimal, kalau CCNA mungkin berat karena dari sisi harga 4.800.000. Nah ini sebenarnya ada masa expirednya, kalau nggak salah 5 tahun lah. Ketika 5 tahun kita harus perpanjang lagi gitu. Nah ini terakhir, lulusan SMK unggul ketika memiliki skill yang baik serta attitude yang bagus dan dilengkapi sertifikasi yang tepat di bidang spesialis yang ditekuni menjadi nilai plus tersendiri. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini udah tahu nih, saya spesialisnya di mana, saya gemarnya di mana, tekuni itu. Terus ilmu-ilmu yang lain juga harus bisa gitu, walaupun tidak terlalu dalam, tapi tahu gitu. Kemudian attitude harus dibangun, janganlah jadi attitude-nya jelek kayak nyeleneh apa gimana. Itu bisa jadi bumerang tersendiri nanti di tempat kerja atau interview. Nah, kemudian ini pengelompokan spesialis sesuai kebutuhan pasar nih, yang saya temui dan saya udah lihat lah di dunia asli. Kalau misalkan adik-adik yang suka TKJ, jaringan, itu bisa masuk kasarnya ke ISP, pelamar ke ISP, MSI, bisa ke sistem integrator, bisa ke corporate office. Kayak misalkan corporate office itu kayak, kalau ada yang tahu kayak Nabati, itu kan ada kantornya langsung tuh. Nah bisa tuh melamar ke perusahaan yang tipe-tipe corporate kayak gitu.
Kemudian pemerintahan, tapi pemerintahan pun sudah pasti bukan PNS tapi tenaga ahli. Tapi setahu saya tenaga ahli lebih besar juga secara gaji pokoknya ya daripada PNS. Kalau nggak salah tuh saya waktu 2018 konfigurasi settingan di BKAD Subang, tenaga ahlinya tuh digaji 12 juta. Itu pun bukan lulusan S1. Dia tenaga ahli di Subang ngurusin sistem sama jaringan, gaji 11 juta. Kalau nggak salah Subang UMR berapa gitu, di bawah 3, tapi dia sudah dapat penghasilan 12 gitu. Hampir 3 atau 4 kali lipatnya dari UMR, itu sudah besar banget gitu. Nah ini untuk SMA pun marketnya masih bisa masuk ke sana. Kemudian perhotelan pun masih bisa masuk. Nah ini kalau misalkan ada yang mau ngikutin nih, saya lagi ngejar juga cari opportunity, cari kerjaan ke luar negeri. Saya lewat perhotelan. Nah kalau misalkan ada tingkat mau coba ke luar negeri juga, bisa lewat jalur perhotelan. Kemudian IT konsultan bisa masuk juga. Kemudian dari sisi sistem administrator, ISP, MSP, sistem integrator juga, corporate office, pemerintahan sama IT konsultan. Kemudian di programmer, software house sudah jelas, IT konsultan atau di corporate office bisa, kemudian freelance bisa. Tapi kalau misalkan programmer tuh kebanyakan kalau misalkan dia udah mahir, ya dia bikin sendiri gitu. Entah dia bikin PT sendiri, entah bikin tim sendiri, kebanyakan kayak gitu gitu. Nah ini software house yang salah satu terkenal di Bandung, WGS. Nah, paling itu aja beberapa materi dari saya. Paling lanjut, mungkin ada Q&A, tanya jawab. Terima kasih banyaknya. Ini terkait tentang sisi buruknya gitu ya dari lulusan SMK gitu, karena kurang sikapnya kurang baik, lalu kompetensi dan lain-lain. Saya mencatat beberapa nih Bang. Di sini ada mentalitas, lalu ada juga kompetensi yang kurang, lalu tadi yang sempat itu sama Kang sertifikasi. Keempat juga ada tidak paham prospek kerjanya, dan terakhir sama awas karena salah itu. Mungkin saya akan membahas satu dulu Kang yang mentalitas nih. Menurut Kang untuk orang SMK nih yang mau dulu ke dunia kerja, mentalitas itu penting nggak sih? Oh penting sih. Kalau misalkan SMA 2 sih harusnya kuat sih ya. Terlebih kita dulu sekolah basicnya kayak tentara-tentara gitulah, harus basicnya kuat karena kalau misalkan ini mah jujur aja ya di lapangan nih. Saya dulu punya atasan yang sekarang udah jadi manajer di IT konsultan di Jakarta. Dia bawa anak PKL, disuruh nge-crimping kabel dan dia gagal. Udah dikasih kesempatan 3 kali gagal, terus kemudian dia coba lagi gagal. Itu RJ45 dilempar ke muka. Kalau misalkan orangnya baperan pasti udah ngedon dong. Wah ini gimana nih? Ternyata kerja kayak gini. Tapi ada satu temannya yang kayak terus aja nyoba gitu, mentalnya kuat. Nah dari 2 anak PKL ini kan saya kalau dapat PKL nggak pernah saya lepas, pasti saya masih kontakan. Nah satu yang mentalnya agak kurang nih, ya udah emang kerja tapi nggak menjulur ke TKJ. Beda sama temannya yang sama-sama dilempar sama RJ45 bukan depan muka, ke mukanya, tapi dia sekarang kerja udah di SI, jadi sistem administrator. Mentalitas ngaruh banget. Kalau kita mental tempe udah susah sih. Kita saya dulunya gurunya Bang Irfan sama Pak Mus, kita tuh karena secara dekat itu kita harus ada satu orang yang dekat sama guru yang bisa kasih tahu kondisi kelas kayak gimana. Kayak misalkan saya punya teman yang agak udah ngedrop nih, kita harus ngomong sama guru biar guru yang ngerangkul, atau enggak teman-teman sekitar harus ngerangkul, karena mentalitas penting banget. Katanya Kak, gimana cara manage waktu kerja dan kuliahnya? Oh Kang Hadi kan lagi kuliah juga kan ya? Ya, dulu saya kerja kuliah, yang pertama ya sudah jelas kuliah harus ngambil waktu yang pas. Kayak misalkan dulu saya kuliahnya di Unicom, saya kerja jam 8 sampai jam 5, terus ngambil kuliah jam setengah 6. Jadi dari kerja kita harus, kayak misalkan dulu saya kerja tuh nggak pernah kayak jam 9 saya datang ngopi apa gimana.
Saya kerja ya udah beresin dari malam, udah prepare nih. Besok kerjain apa aja nih, kejar itu tuh dari pagi sampai siang maksimal. Kalau bisa kan, karena dulu di NOC itu karena bukan cuma troubleshooting, tapi tiba-tiba harus ada ke lapangan nih konfigurasi apa. Jadi estimasi pekerjaan tuh diberesin secepat mungkin. Jadi ketika jam 4, jam 5 kita udah lengkap, kita udah bisa prepare kuliah. Dan emang suenya kalau saya kerja sambil kuliah, paginya kita kerja udah capek, tiba-tiba ditembak harus kuliah sore, tiba-tiba dapat tugas. Ya mau nggak mau, ya balik lagi. Mau beres apa enggak gitu. Hidup mau gini aja apa dulu ada perubahan gitu. Jujur aja saya kuliah sambil kerja pun karena saya nggak ada uang buat kuliah langsung gitu. Saya kuliah langsung juga nggak ada biaya. Saya caranya waktu itu saya jual motor, saya kuliah sambil kerja, saya bayar SPP tiap bulan. Nah itu dari kerja pun kita harus bisa motivasi nih. Karena waktu dulu saya kerja saya harus menyisikan 900.000 karena Unicom satu semester 6 juta, mahal banget. Tapi gimana lagi? Itu salah satu cara merubah hidup gitu. Kalau misalkan kita udah nyerah, udah merasa berat, ya susah gitu. Karena dari muda ini kita ngawalin karir nih. Kalau kita udah kuat di awal juga dikasih beban lebih berat juga nggak biasa. Leha-leha sih. Kalau udah ada tugas, kalau ada pas kuliah ada tugas, kalau bisa selesaiin malam, malamnya langsung selesai. Biar besok kerja ya udah kerja aja. Ya kalau enggak nyuri-nyuri. Pas kerja beres udah maksimal nih, udah nggak ada pendingan, jam 3 udah free. Di jam 4 sampai jam 5 kan masih kosong nih, sampai kuliah setengah 6, pengerjaan tugasnya sampai sana. Ya pintar-pintar di sana, cuman ya tetap harus semangat sih. Prioritas mana nih, kuliah atau kerja? Prioritas mana? Gak ada harus bilang prioritas mana, dua-duanya prioritas. Gak bisa di kayak skala 1, skala 2. Kita kerja buat ngembangin karir ya, ditambah untuk sertifikasi S1, maksudnya bukan sertifikasi, kayak kita dapat gelar S1 buat penambahan karir juga. Kayak dulu kerja network engineer, masa harus network engineer terus? Bagaimana caranya upgrade? Ya kalau misalkan secara kasar, menurut saya nih ya, S1 kita dapat sarjana. Sarjana tuh bukan apa ya, menurut saya S1 tuh hanya akses level kita bisa mendapatkan gaji lebih besar dari SMK, udah gitu doang. S1 sebenarnya kita belajar juga, belajar ajarin apa, sebenarnya S1 kita pelajaran pun kita hanya tipis-tipis lah dari materi-materi kuliah. Secara pendalaman kan ada di S2 gitu. Motivasi saya juga, saya nggak mau nih kerja terus di level gaji dapat misalkan taruh UMR lah. Saya harus upgrade dong. Ya salah satu cara ya kita bisa dari kuliah itu dapat S1. Menurut saya sih gitu, S1 salah satu hak akses level kita bisa mendapatkan gaji lebih besar daripada lulusan SMK. Oke, lanjut lagi kan, ada pertanyaan. Gimana cara biar tahu attitude kita bagus atau enggak pas di dunia kerja? Nah, boleh makan dijawab. Ini Tirta sebenarnya teman sebangku saya kuliah nih. Jadi gimana caranya tahu attitude kita bagus atau enggak di dunia kerja? Mungkin ini bisa jadi langsung ngobrol ke atasan. Kalau misalkan ada HRD, kalau misalkan saya sih tiap tahun pasti ngobrol sama atasan, terus ngobrol sama HRD, sama beberapa teman sekitar. Gimana sikap kurang, gimana kurang selama 1 tahun. Ini kita harus bisa nanya, karena jangan sampai kita ditegur duluan lah. Kita harus bisa open minded juga, harus bisa tahu terima kritik gitu. Caranya tahu ya kita harus nanya orang, karena kita nggak bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau misalkan dari sisi itu bisa aja yang menurut kita biasa tapi di orang lain bermasalah. Felix, katanya Kak, di dunia kerja bagaimana cara berkomunikasi dengan baik? Karena jika dilihat di lapangan masih banyak yang kurang bisa berbicara waktu komunikasi, waktu lamar, dan ya gitulah. Terima kasih kan. Nah, public speaking. Komunikasi. Itu bisa public speaking. Kayak misalkan contoh kecil di sekolah, tiba-tiba guru lagi nerangin apa, ada nggak yang mau maju ke depan? Nah itu tuh salah satu pembelajaran public speaking gitu. Kalau kita malu-malu susah. Bagaimana kita bisa pede gitu ketika interview? Kalau misalkan kerja, kita ada misalkan interview nih, kamu bisa netop kayak gimana? Masa kita jawab ya gitu aja Bu, basic aja sederhana, nggak akan ada nilainya. Tapi ketika kita terbiasa public speaking, kita confident, saya bisa netop, bisa osi layar, bisa ini, saya bisa improve kerjaan ini, saya bisa nilai ini, bisa diambil. Ya itu pun terjadi ketika kita sudah bekerja. Tiba-tiba ada project nih, siapa yang mau handle project ini? Nah kita harus bisa maju.
saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, saya confident. Nah, kalau misalkan orangnya pemalu ya sebisa mungkin harus bisa belajar public speaking, harus bisa maju sama ngobrol di depan orang sih. Kita tuh salah satunya tuh. Salah satu teman saya yang aneh. Iya lagi. Salah satu teman saya yang aneh, tapi dia bilang dia unik loh. Kalau dia kan lulusan elektro tuh. Tirta tuh lulusan elektro, tiba-tiba masuk ke kuliah sistem informasi. Tapi orang tuh seneng kayak tiba-tiba presentasi di depan, cara pembawaannya tuh unik gitu. Bercanda tapi dibalut ilmu. Nah sekarang dia kan jadi supervisor copywriting gitu, public speaking, kasih materi depan orang banyak. Itu dia kalau kasih materi para kayak misalkan para pengusaha yang baru mau mulai, para orang-orang udah tua, tapi dia pede karena dia public speakingnya udah hebat. Wah, kacau sih kita kalau udah ngomong bagus, dibalut komedi dia cara pembawaannya keren. Makanya saya nggak pernah dia bilang dia pintar, tapi saya bilang dia unik, bagus. Oh, ya mungkin kita sudah cukup memakan waktu ini. Bahkan dari beberapa poin yang tadi saya catat ya, saya membahas satu lagi nih terkait siswa yang salah jurusan. Ini kan teralami banget gitu ya sama saya sama Akang juga mungkin ya. Pasti dari satu kelas tuh ya semuanya itu niat di situ kan, karena kan ada proses filternya dan juga dilempar sini dilempar sana. Gimana cara kita menerima kondisi saat itu dan juga bisa memperbaiki diri ya, terutama dalam cara kita berpikir lah gitu. Dalam konteks ini kan salah jurusan. Mangga. Kalau salah jurusan mungkin saya ambil case-nya ketika saya kuliah ya. Saya kan lulusan TKJ yang sudah kental dari sisi network sama jaringan. Tapi saya ngambil kuliahnya sistem informasi yang notabene sistem analis sama kebanyakan pemrograman. Ya dibilang sebenarnya nggak ada yang dibilang salah jurusan. Kalau salah mah nggak akan mungkin dimasuk. Tapi ya kita tetap aja ambil ilmunya gitu karena suatu saat juga kita bakal nemuin passion kitanya di mana gitu. Kalau misalkan misalkan saya TKJ salah masuk ke sistem informasi, ya mau kita apa gitu. Kalau misalkan kita penuh salah juga, kita bakal lebih banyak kayak mau ngeluh gitu. Tapi ya udah, ambil ilmunya aja. Walaupun jujur aja di teman angkatan saya TKJ pun yang jurusan kerjanya menjurus dari total 2 kelas, angkatan saya kan 2 kelas, TKJ 1, TKJ 2. Dari TKJ 2-nya saya hanya 3 orang yang kerjanya menjurus. Di TKJ 1-nya ada 4 orang, ada sisanya 4 orang kalau nggak salah. Salah satunya Kiki. Kiki kan satu angkatan dengan saya, satu jurusan, dia juga kerjanya masih sistem lah dia. Kalau misalkan salah jurusan sih ambil ininya aja sih, ambil ilmunya aja, karena ilmu itu bakal bermanfaat. Kayak saya kan memang tidak, walaupun saya lulusan S1 sistem informasi, tapi saya secara pemrograman saya nggak bisa fasih, tapi secara alur data tapi saya paham gitu, walaupun saya nggak bisa ngodingnya. Nah kalau misalkan teman-teman yang di TKJ pun mungkin angkatan kamu ada yang merasa salah jurusan, tetap aja bakal berguna ya, tipis-tipis isa ulang mah bisa lah harusnya. Dan kalau misalkan isa ulang bisa tapi dia masih pikir saya salah jurusan, salah pemikiran kalau kata saya. Karena kalau misalkan ilmu itu bisa diterap di otak, kalau bukan jurusan tapi otaknya, kenapa nggak nerima? Toh ilmu itu pun bermanfaat gitu. Ya minimal bisa ulang pasti bisa lah. Ya paling terakhirnya dari saya, buat teman-teman atau adik tingkat yang nanti mau udah mau lulus, walaupun di saat COVID kayak gini, kalau bisa kurangin Dota, kurangin Mobile Legends, cobalah buka emulator, pakai Tracer, VirtualBox, kembangin di sana. Ini saya ngomong buat teman-teman yang emang ada asa sama niat untuk kerja di bidang IT. Karena di 50 orang pas TKJ nggak semua 50 orangnya pengen di dunia IT juga. Jadi buat teman-teman yang pengen punya asa di sana, geluti di sana. Karena di dunia kerja itu bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang mau usaha lebih besar dari orang lain. Misalkan orang yang pintar usahanya mau belajarnya 1 hari 3 jam. Nah, kalau misalkan kita jujurnya saya merasa saya kurang pintar, tapi saya belajar dalam 1 hari bisa 4 jam, bisa 5 jam, bukan coding kayak config entah itu network atau server. Karena kalau kita merasa suka, harusnya kita nggak dibebanin. Kayak merasa
kita nggak merasa beban gitu untuk untuk ngonfig suatu entah itu jaringan atau server. Kita harus bisa lebih unggul sedikit daripada orang lain. Sama mental, harus bisa kuat mental.